Kembali ke kelas 3 SMA, hal pertama yang kau lakukan adalah melepaskan identitasmu sebagai pewaris kaya raya. Berbalik kembali ke keluarga orang tua angkatmu yang miskin. Keempat kakak perempuan yang pernah bersumpah hanya mengakui tuan muda palsu itu panik karena adik palsu yang sangat dihargai oleh ibu kandungmu, Jiboda, terungkap. Sebagai anak haram ayah kandungmu dengan cinta putihnya, dan menyembunyikannya dari seluruh keluarga selama hampir 20 tahun. Di kehidupan sebelumnya, setelah kamu dibawa kembali ke keluarga kaya, kamu diculik oleh anak haram Jiboda yang berkolaborasi dengan ayah bajingan. Seluruh keluarga hanya sibuk menghibur adik palsu yang ketakutan, tetapi melupakanmu, tuan muda sejati, di tempat kejadian. Menyebabkanmu kehilangan terlalu banyak darah dan meninggal. Sekarang setelah kembali ke kehidupan ini, kamu tidak lagi mengharapkan apapun dari seluruh keluarga yang buta dan tuli. Setelah memukuli anak haram Jiboda di depan ayah kandungmu, kamu berbalik dan kembali ke keluarga orang tua angkatmu yang tulus padamu. Saat ini, kamu baru saja kembali ke villa di rumah, bahkan belum masuk. Kamu langsung dimarahi oleh suara kakak perempuan tertua, Ji Qingyan. Ji Ping'an, apa kamu tahu jalan pulang? Apa kamu tahu sekarang jam berapa? Kakak perempuan ketiga, Ji Zidie, juga membencimu seperti biasa. Boda sudah lama kembali. Apa kamu tidak tahu cara menelepon untuk memberitahu kabar baik? Membiarkan seluruh keluarga menunggumu makan sendirian. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Mendengar ini, kamu mendongak. Kamu hanya melihat kakak perempuan tertua, Ji Qingyan, kakak perempuan kedua, Ji Jinglei, dan kakak perempuan ketiga, Ji Huadie, berdiri serempak di depan pintu villa menatapmu. Sementara Ji Boda, yang setengah kepala lebih tinggi dari mereka, berdiri di belakang dengan tatapan tenang dan dingin. Kamu berdiri di tempat dengan tatapan dingin melihat mereka dan berkata, aku tidak menyuruh kalian menungguku. Ponselku sudah lama mati, aku tidak bisa memberitahu kalian. Perlukah kalian berteriak-teriak begitu aku datang? Begitu kata-kata itu diucapkan, ekspresi terkejut muncul di wajah keempat orang di seberang hampir bersamaan. Kemudian Ji Zidie berkata dengan suara melengking, beraninya kamu berbicara dengan kami seperti itu? Kamu selangkah demi selangkah mendekati mereka. Dengan nada tidak ramah berkata, kami semua adalah anak-anak ayah dan ibu, mengapa aku tidak bisa berbicara dengan kalian seperti ini? Apakah identitas kalian sangat mulia? Atau apakah kalian merasa bahwa aku lebih rendah dari kalian? Setelah kata-kata itu diucapkan, kamu melihat ke arah Jiboda. Wajahnya jelas menunjukkan sedikit keanehan, tetapi dengan cepat kembali tenang, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi kamu tahu bahwa orang ini adalah orang yang sangat licik. Di kehidupan sebelumnya, kamu mati di tangan orang licik ini. Dalam insiden penculikan, ketika darahmu hampir habis, dia pura-pura pingsan. Akibatnya, seluruh keluarga idiot bergegas untuk melihatnya. Menyebabkanmu kehabisan darah. Semakin kamu mengingat kehidupan sebelumnya, semakin kamu tidak bisa menahan keinginan untuk langsung bertindak. Biasanya kamu adalah orang yang relatif introvert, tetapi kali ini kamu tidak lagi menekan amarah di hatimu, dan melangkah maju ke atas tangga. Berdiri setengah meter di depan Jiboda. Bukankah kamu bilang ingin makan? Jika tidak lapar, jangan menyebut-nyebut soal makan. Jika tidak menyukaiku, katakan saja terus terang, jangan selalu bersikap sinis. Kalian tidak merasa jijik? Aku sudah lama ingin muntah. Setelah mengatakan itu, alis Liu Ji Qingyan terangkat. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Kami sebagai kakak hanya mengatakan beberapa patah kata, kenapa kamu berbicara seperti itu kepada kami? Sementara Ji Zidie dengan marah maju selangkah, menunjuk hidungmu dan memarahi. Oke, aku memang tidak menyukaimu. Kenapa? Meskipun kita dilahirkan dari ibu yang sama, aku tidak menyukaimu, ya aku memang tidak menyukaimu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Mendengar kata-kata ini, kamu menggeser tali tas sekolah yang tersampir di bahu kananmu. Turun ke tangan, dan tertawa pelan, kalian semua adalah kakak perempuanku, apa yang bisa aku lakukan pada kalian? Tapi, aku masih punya satu hal yang bisa kulakukan, misalnya. Belum selesai berbicara, kamu tiba-tiba mengangkat kaki, dan menendang selangkangan Jiboda dengan keras. Tidak ada jeritan, tidak ada tangisan. Jiboda hanya mengeluarkan suara serak tak berarti dari tenggorokannya. Zenzi jatuh ke tanah, menutupi selangkangannya dengan kedua tangan dan berguling kesakitan. Tiga saudara perempuan keluarga Ji melihat pemandangan ini dan menjerit histeris ketakutan. Ji Ping'an, kamu gila. Kenapa kamu memukul Boda? Boda, kamu tidak apa-apa. Ayah, ibu, Boda dipukuli. Cepat keluar. Tetapi bahkan Ji Zidie, yang memiliki hubungan terbaik dengan Ji Boda, tidak bisa memeriksa luka Ji Boda. Karena tempat lukanya agak canggung. Dan kamu yang menendang tendangan ini, tiba-tiba merasa separuh hatimu lega. Kemudian merebut tas sekolah dan mengayunkannya ke kepala Ji Boda lagi. Di dalamnya, selain kertas ujian yang biasanya harus dibawa pulang untuk dikerjakan, dan materi, yang paling berat adalah kamus Dwi Bahasa Inggris Tiongkok Webster, dengan ketebalan setidaknya sekitar 8 cm. Beratnya meskipun tidak sebanding dengan batu bata, tetapi tidak jauh berbeda. Saat tas sekolah menghantam sisi wajahnya 2 atau 3 kali dengan keras, Ji Boda akhirnya menjerit.
Ji Qingnian yang sadar dengan cepat maju untuk mendorongmu menjauh, tetapi ditolak olehmu yang tidak rela. Langsung menendang wajahnya. Tutup matamu, aku biarkan kamu mencemarkanku di rumah, aku biarkan kamu membunuhku. Seketika, kakimu sendiri juga sakit hingga tidak bisa berdiri tegak. Kemudian, kamu didorong ke tanah oleh Ji Jinglei dan Ji Qingnian. Ji Boda benar-benar pingsan. Tak lama kemudian, pintu didorong terbuka, Ji Junhong dan Zhao Wei membawa beberapa pelayan. Keluar dengan panik. Zhao Wei pertama-tama mengeluarkan seruan kaget, lalu mulai menangis dan berteriak. Sambil memeluk Ji Boda, Ji Junhong melihat putranya sendiri yang dipukuli hingga pingsan dengan kaget, matanya dengan cepat dipenuhi darah. Dia hanya merasa seperti akan meledak saat ini. Bajingan, beraninya kamu. Setelah meraung marah, dia mengangkat tangannya dan memberikan tamparan, tetapi kamu menghindarinya dengan mundur selangkah, mengangkat jarimu dan menunjuk Ji Boda di tanah. Dia berkata, "Ayah, tidakkah kamu ingin melihatnya?" Zhao Wei menangis dan berteriak di sisi Ji Boda tanpa menghiraukan penampilannya. "Boda, ada apa denganmu? Jangan menakuti ibu." Dada Ji Junhong naik turun karena marah. Setelah melirik Zhao Wei dan Ji Boda, dia berteriak kepada 3 putrinya yang berdiri di samping dengan bingung. "Cepat panggil 120. Ji Qingnian dan Ji Jinglei hampir bersamaan bergegas menuju gerbang villa. Lalu Ji Junhong menoleh dan memelototimu. Dia meraung, "Apakah kamu ingin membunuh adikmu? Mengapa kamu memukulnya?" Zhao Wei juga berhenti menangis. Dia terisak dan menatapmu. Ekspresi dan mata di wajah ibu kandungnya, Zhao Wei, membuatmu merasa dingin. Yang dia lihat bukanlah putra kandungnya yang telah lama berpisah, tetapi seperti orang asing, bahkan dengan sedikit rasa jijik dan ketakutan. Seolah-olah dia tidak pernah mengenalmu. Melihat tatapan ini, kamu semakin tidak menyesal memukul Ji Boda. Mengapa aku memukulnya? Tentu saja karena dia pantas dipukul. Kamu mundur 2 langkah. Kamu melanjutkan, dia adalah anak haram. Beraninya dia memasang wajah padaku, putra kandung, dia bukan siapa-siapa. Akulah keluarga Ji. Baik dari segi latar belakang maupun prestasi akademik, dia tidak sebaik aku. Mengapa aku harus melihat wajahnya? Kata-kata fitnahmu dipelajari sendiri, kata-katanya sengit. Tidak ada konsesi sedikit pun. Di sekolah, di depan begitu banyak orang, dia berkata bahwa dialah pewaris keluarga Ji. Bukankah ini menampar wajah keluarga Ji? Aku tidak pernah membicarakan urusan keluarga kita di sekolah, juga tidak mengungkapkan identitasku sebagai putra kandung keluarga Ji. Jika saja aku tidak ada urusan di kelas dan juga takut Dior akan mengungkap identitasku yang sebenarnya. Aku pasti sudah memukulinya di sekolah sejak lama. Mengapa harus menunggu sampai sekarang? Jika ini diketahui oleh semua orang di sekolah. Dia adalah pewaris keluarga Ji, lalu bagaimana nasibku di masa depan? Biasanya kalian semua menyuruhku untuk mengalah padanya. Aku sudah mengalah padanya selama 4 tahun sesuai permintaan kalian. Aku jatuh dan kakiku sakit hingga tidak bisa berjalan. Dia berani memasang wajah padaku. Tiba-tiba aku tidak ingin menahannya lagi. Setelah kata-kata itu diucapkan, Ji Junhong meraung dengan marah. "Diam. Diam kamu." Suara itu begitu keras hingga membuat Ji Zidie yang berdiri di samping gemetar ketakutan. "Kembali semua." Ji Junhong membentak para pelayan yang berdiri di depan pintu, lalu berkata dengan garang kepadamu. "Sebaiknya kamu berdoa agar adikmu baik-baik saja. Jika tidak, keluar dari keluarga Ji dan kembali ke rumah orang tua angkatmu. Jalani kehidupan orang kelas bawah. Akulah keluarga Ji, dia hanyalah anak haram. Apakah dia lebih penting dariku?" Kamu dengan provokatif sengaja menusuk paru-parunya. Setelah mendengar ini, Ji Junhong berkata dengan penuh kebencian. "Karena aku membawanya kembali dan membesarkannya saat itu, dia juga telah menemani ibumu selama 18 tahun. Di mataku, tidak ada perbedaan antara anak haram dan anak kandung. Anda sendiri yang mengatakan sejak Anda datang ke keluarga Ji, dalam hal materi. Bukankah aku memperlakukan kalian berdua dengan adil?" Mendengar ini, kau mengejek, "Ya, sama saja. Sama-sama bersekolah di SMA nomor 1, sama-sama tidak diberi sopir pribadi, tapi aku tahu. Sebelum aku kembali, dia punya sopir pribadi, uang jajannya minimal 30.000 setiap minggu. Dia juga menggunakan kartu tambahan ibuku untuk berbelanja sesuka hati. Ini semua yang dia katakan sendiri kepadaku. Seharusnya kau tidak tahu, kan?" Ji Junhong berteriak, "Itu tidak berarti aku tidak adil padamu." Kau mengangkat tangan menghentikannya untuk melanjutkan. Dengan dingin kau berkata, "Aku adalah keturunan keluarga Ji. Jadi, memperlakukan aku dan dia dengan adil adalah ketidakadilan terbesar bagiku. Kembali ke keluarga Ji, aku tidak hanya menghadapi satu orang, tetapi seluruh keluarga. Termasuk ibuku, kakak-kakakku. Keadilanmu seorang diri. Apa artinya? Bahkan jika aku bisa memahami bahwa selama bertahun-tahun ini dia sebagai pengganti, menemani kalian, menebus kurangnya kasih sayang saat aku tidak ada. Tetapi itu tidak berarti aku bersedia menerima dia untuk terus tinggal di rumah sekarang. Hari ini aku ingin membuatnya tahu. Status dan kedudukannya dan aku sama sekali tidak setara. Aku adalah putra kandung keluarga Ji.
Dia bahkan bukan anak haram, hanya anak haram tak diakui. Dengan kata-kata provokatif, terus menusuk paru-paru Ji Junhong. Ji Boda. Remaja yang tahu identitasnya sebagai anak haram ini, usianya juga baru belasan tahun, tetapi hatinya yang dalam dibina oleh Ji Junhong dan Zhao Wei. Menghadapi Zhao Wei, dia penurut dan patuh, seorang putra yang baik. Menghadapi Ji Junhong, dia menunjukkan kesetiaan dan potensi untuk menjadi orang yang berterima kasih. Menghadapi kakak-kakak, dia juga seorang adik laki-laki yang penuh energi dan suka bermanja-manja. Kau masih ingat saat itu? Para penculik menggunakan video jari jempol kananmu yang dipotong untuk mengancam Ji Jia dan Zhao Wei. Demi nama baik, Ji Jia mengirimkan 2 juta uang tebusan, tetapi langsung dinaikkan harganya. Akibatnya, kau dipotong lagi di kaki. Namun, arteri besarmu terpotong, menyebabkan pendarahan tanpa henti. Tetapi Ji Jia hanya sibuk memohon kepada para penculik untuk tidak menyakiti. Ji Boda, mengabaikanmu. Setelah kematianmu, kau melayang di udara, melihat Ji Boda yang sangat ketakutan. Dan pingsan, dibawa ke rumah sakit di ruang perawatan khusus. Sementara mayatmu dikirim ke kamar mayat. Hingga rumah sakit mendesak agar jenazah harus dikremasi, keluarga Ji baru mengingat keberadaanmu. Jiwamu melayang di keluarga Ji Diunceng selama lebih dari setahun. Baru perlahan menyadari bahwa semua ini direncanakan oleh Ji Boda. Kau sendiri melihat dia menghubungi para penculik yang telah melarikan diri selama setahun. Membayar sisa pembayaran, untuk benar-benar mendapatkan hak waris keluarga Ji, lalu merancang untuk membunuhmu. Satu-satunya pesaing. Kau mengikuti Ji Boda selama lebih dari 10 tahun, hingga sore hari kau jatuh di sekolah. Mendapatkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, atau bisa dibilang kelahiran kembali, kau ingat dengan jelas. Setelah Ji Boda mengambil alih keluarga Ji, ibu kandungnya, Qin Bailian, dibawa ke keluarga Ji, dan nasib Zhao Wei dan 4 saudara perempuannya sangat menyedihkan. Ayah bajingan Ji Junhong mendapatkan pengampunan dari keluarga Zhao Wei melalui pertukaran kepentingan. Setelah Zhao Wei meninggal, dia segera mengadakan pernikahan dengan Qin Bailian. Ji Boda secara resmi menjadi pewaris keluarga Ji Diunceng. Dalam 2 kehidupan, kau sudah mati rasa terhadap ciuman wanita di rumah. Saat ini, Ji Qingyan dan Ji Jinglei keluar dari kamar. Mencoba membantu Ji Boda yang pingsan. Ji Zidie melihat ini dan bergegas membantu. Ji Qingyan berkata kepadamu dengan wajah dingin, Ji Ping'an, kau sangat mengecewakan kami. Ji Zidie menambahkan dengan suara tajam. Kau serigala berbulu domba yang egois. Untungnya, aku tidak pernah benar-benar menganggapmu sebagai keluarga. Kalau tidak, aku akan jijik sampai mati. Zhao Wei terisak tanpa suara, melihat Ji Boda yang tidak bisa diangkat oleh ketiga putrinya, dan menoleh untuk berkata kepadamu, Ping'an, kau benar-benar terlalu kejam. Mendengar ini, kau merasa lucu dan marah. Jika bukan karena kelahiran kembali atau kebangkitan ingatan, kau mungkin besar kemungkinan akan terus menanggungnya sampai dirancang untuk dibunuh oleh Ji Boda. Setelah melihat sekeliling, kau melihat ketidakpedulian, penghinaan, dan kebencian Ji Junhong dan orang-orang di keluarga ini, dan bertanya dengan dingin, apakah kalian semua mengira Ji Boda adalah adikku? Apakah kalian benar-benar berpikir dia adalah keluarga Ji? Aku adalah putra kandung kalian, kan? Tes DNA dilakukan 4 tahun lalu. Tapi dia diadopsi, kan? Kalian memanggilnya putra dan adik. Selama 4 tahun, aku tidak pernah mendengar ada yang memanggilku adik. Aku juga tidak pernah mendengar ada yang memanggilku putra. Serangkaian pertanyaan ini membuat semua orang sedikit terkejut. Mereka belum pernah melihatmu berbicara sekeras ini. Mereka juga belum pernah melihatmu menunjuk Ji Boda dan menanyainya. Mereka juga belum pernah melihatmu memukuli Ji Boda dengan kasar sampai suara sirena ambulans terdengar dari luar. Zhao Wei kemudian dengan cepat meminta pelayan untuk membuka pintu. Lampu merah dan biru berkedip. 2 orang yang mengenakan seragam bergegas masuk dengan tandu. Setelah meletakkan Ji Boda di tandu, mereka dengan cepat berlari kembali ke mobil. Zhao Wei segera mengikuti. Bahkan tanpa melihatmu. Ji Zidie mengikuti dari belakang dan berteriak, Bu, aku juga ikut. Ji Qingyan lewat. Dengan cepat menarik Zhao Wei. Bu, jangan pergi. Biar aku dan adik perempuan ketiga saja yang pergi. Jinglei membantu ibu kembali untuk beristirahat. Zhao Wei menutupi mulutnya dan terisak tanpa suara. Saat menaiki tangga, dia bahkan melotot tajam kepadamu. Setelah ambulans pergi dengan suara sirene, segera hanya tersisa kau di pintu, melihat tatapan kejam Ji Junhong. Dan ekspresi yang agak mengerikan, tiba-tiba tersenyum. Aku putra kandungmu, kan? Ji Junhong, Zhao Wei, dan Ji Jinglei tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menatapmu dengan tajam. Kau menunjuk ke arah pintu. Terus bertanya, katakan sendiri. Apakah dia putra kandungmu? Wajah Ji Junhong membiru. Sudut matanya berkedut beberapa kali tanpa sadar. Zhao Wei bertanya setelah mendengar, apakah penting dia anak kandung? Boda telah menemani kami selama 18 tahun. Kami menghargai hubungan ini, tetapi kami sangat menghargainya. Melihat dengan mata kepala sendiri kepanikan sekilas di mata Ji Junhong,
Dia terus menatapnya dan bertanya, "Ayah, bagaimana menurutmu? Apakah penting dia anak kandung?" Ji Junhong masih memasang wajah muram, menatapmu tajam. "Apa yang kamu tunjukkan hari ini? Benar-benar tidak ada rasa hormat dan kagum seperti dulu padanya. Ini membuatnya sangat tidak nyaman. Fakta bahwa kamu berulang kali menyebut anak kandung membuatnya semakin malu. Sekarang, apapun yang terjadi, dia harus menekan putra ini, yang tampaknya tahu sesuatu." Ji Junhong berkata dengan suara berat, "Membawamu kembali saat itu benar-benar kesalahan. Sejak kamu datang, rumah ini selalu bermasalah setiap saat. Kamu bisa menggunakan tangan seberat itu pada adikmu. Keluarga Ji tidak bisa lagi menampungmu. Pergilah, kembali ke orang tua angkatmu. Saat kami membawamu kembali, pendaftaran rumah tanggamu tidak dialihkan. Kamu hanya bermarga Ji. Hanya darah keluarga Ji yang mengalir di tubuhmu, tetapi kamu bukan keluarga Jiku. Kamu tidak pantas." Zhao Wei ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ji Jinglei dengan lembut menarik lengannya. Dia kemudian menutup mulutnya. "Tatapanmu selalu tertuju pada wajah Ji Jinghong," mengamati ekspresi Ji Jinghong dengan cermat. "Dari semua informasi yang bisa kamu rasakan, kamu percaya bahwa Ji Junhong tidak bercanda, tetapi benar-benar ingin kamu keluar dari keluarga Ji. Adapun tujuannya, diperkirakan untuk menjadikan Ji Boda sebagai pewaris sejati keluarga Ji. Hehe, ini menghemat banyak langkah. Jadi kamu dengan tegas berkata, 'Tuan Ji, apakah Anda yakin ingin memutuskan hubungan dengan saya? Mulai sekarang, saya bukan lagi orang dari keluarga Ji.'" Wajah Ji Junhong pucat dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. "Kamu tersenyum lebar saat melihat ini. Setidaknya bajingan Ji Boda dipukuli olehku. Aku merasa lega setelah tertekan selama 4 tahun. Setelah berbicara, kamu membungkuk untuk mengambil tas sekolahmu dan berjalan keluar dari halaman ini. Aku bukan lagi orang dari keluarga Ji. Ingat, Tuan Ji, Nyonya Zhao, dan Nona Ji kedua. Mulai sekarang, saya bukan lagi orang dari keluarga Anda." Ketiga orang di beranda itu melihatmu berjalan menuruni tangga dan melintasi halaman. Zhao Wei akhirnya tidak bisa menahannya. Dia menangis keras, "Ping An, jangan pergi, oke? Ibu mohon padamu, kamu berbalik." Melihat Zhao Wei, hidung dan air matanya menghancurkan riasannya. Hatimu terasa sakit. Kamu masih dengan dingin berkata kepada Ji Junhong, "Melangkah keluar dari pintu ini, saya harap kita tidak akan pernah bertemu lagi. Saya tidak akan pernah datang mencari Anda. Kalau tidak, aku tidak akan mati dengan tenang. Tolong, jangan pernah berinisiatif mencariku, karena kalian menemukanku adalah kesalahan. Maka anggap saja tidak pernah menemukanku. Atau 18 tahun lalu aku sudah mati. Tuan Ji, anggap saja Anda tidak pernah melahirkanku." Setelah selesai berbicara, kamu berbalik menghadap Zhao Wei dan berkata, "Nyonya Zhao, izinkan saya memberi saran. Orang yang saya pukul adalah anak angkat Anda. Tetapi dia hanyalah anak angkat Anda. Setelah kamu menekankan nada bicaramu, kamu melepaskan tanganmu dan pergi." Wen dengan santai melempar kunci ke pinggir jalan. Meninggalkan orang tua kandung bukanlah hal yang baik, tetapi juga tidak selalu buruk. Ibu kandung mana yang akan lebih mementingkan anak angkat daripada anak kandungnya? Demi Zhao Wei adalah ibu kandungmu, kamu sudah memberikan petunjuk. Bisakah dia mengerti atau tidak, itu bukan urusanmu lagi. Mulai sekarang, langit luas bagi ikan untuk melompat. Langit tinggi bagi burung untuk terbang. Malam di siamu, udara dipenuhi dengan aroma pengap dan lembab. Membuat bau asin di angin laut menjadi sedikit berkurang. Kamu menggendong tas sekolahmu, berjalan sendirian di jalan. Sedikit kegembiraan yang tak terlukiskan membuat jantungmu berdetak kencang. Semua kekayaanmu, termasuk uang tahun baru selama bertahun-tahun, angpau, dan hadiah ulang tahun, semuanya ada di YSK. Dan ada lebih dari 10.000 yuan di perangkat lunak gelembung hijau. Jika dijumlahkan, ada hampir 200.000 yuan. Bagimu, ini sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Dan kamu tidak akan sebodoh itu untuk mengembalikan uang itu. Tetapi dibandingkan dengan Ji Boda, kamu pasti sangat miskin. Uang jajan yang diberikan oleh kakak dan kakak kedua saja sudah puluhan ribu setiap bulan. Mungkin saja anak haram itu juga memiliki kartu tambahan. Tetapi dirimu juga tidak kalah. Dalam lebih dari 10 tahun setelah kematian di kehidupan sebelumnya, dirimu mengikuti Ji Boda dan mengetahui banyak tentang keuangan. Bahkan beberapa informasi orang dalam dari keluarga kaya di selatan. Ini masih sangat berharga dan tidak akan sia-sia. Setelah naik taksi, kamu langsung menuju rumah orang tua angkatmu tempat kamu tinggal selama 14 tahun. Kompleks Xingye adalah kompleks perumahan tua yang tidak besar. Sebagian besar penduduk di sini adalah tetangga lama yang telah tinggal selama belasan atau 20 tahun. Hubungan antar tetangga sangat erat. Tetapi yang buruk adalah sebagian besar bangunan di sini tidak memiliki lift. Ayah angkat Chen Xiaohua dan ibu angkat Liu Qing berada di pintu masuk kompleks. Membuka toko makanan ringan Jiangnan yang tidak besar. Saat ini, toko sudah tutup sejak lama. Tetapi mereka mungkin belum beristirahat. Kamu berbelok ke kiri dan ke kanan, berjalan ke pintu unit 3 dari sebuah gedung. Naik ke lantai 2. Berdiri di depan pintu kamar 201, kamu mengangkat tangan dan mengetuk pintu.
Pintu segera terbuka. Sebuah seruan gembira terdengar, "Kakak, kenapa kamu datang?" "Ayah, Ibu, Kakak sudah kembali." Kamu langsung menghentikan gadis kecil bernama Hui Hui yang menerkam. Baru beberapa bulan tidak bertemu, dia sudah tumbuh setinggi ini. "Ayah, Ibu, aku sudah kembali." Gadis bernama Chen Shuhui ini adalah putri kandung dari orang tua angkatmu. Saat itu, orang tua angkatmu mengadopsimu dari panti asuhan. Dia baru berumur 3 tahun saat melahirkannya. Sekarang, gadis kecil itu tingginya sudah lebih dari 160 cm, dan dia terlihat lebih tinggi dari terakhir kali aku melihatnya. Dia sudah menjadi gadis yang cantik. "Kak, aku 16 tahun dan sekarang tinggiku 166 cm. Apakah aku bisa tumbuh lebih tinggi?" Chen Shuhui menarik tanganmu dan membawamu ke dalam rumah. Sepasang suami istri paruh baya menyambut dari dalam ruangan. Chen Xiaohua dan Liu Qing menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. "Ping An sudah kembali. Cepat masuk dan duduk." Kamu tersenyum dan mengangguk. Liu Qing menggosok-gosok tangannya dan menyapa dengan antusias. "Cepat masuk. Apakah kamu sudah makan? Jika belum, ibu akan membuatkanmu semangkuk mie." Setelah mengatakan itu, dia menatapmu dengan canggung. "Ibu akan membuatkanmu semangkuk mie." Setelah mendengar itu, kamu segera berkata, "Bu, Anda adalah ibuku. Aku belum makan malam." Setelah mengatakan itu, Liu Qing berbalik dan pergi ke dapur, diam-diam menyeka air matanya di tempat yang tidak ada yang memperhatikan. Tak lama kemudian, Chen Xiaohua berjalan mendekat dan menatapmu, lalu mengangguk, menunjukkan senyum puas. Kamu melihat pria di depanmu dan gadis kecil di sampingmu, dan suasana hatimu menjadi sangat tenang. Disinilah kamu dibesarkan sejak kecil. Ini juga rumah tempat kamu tinggal selama lebih dari 10 tahun. Dahulu, kamu bernama Chen Ping An, tetapi 4 tahun lalu kamu mengubah namamu menjadi Ji Ping An. Kamu pergi ke villa keluarga Ji, tetapi tempat itu hanya memberimu kehidupan dan nama keluarga. Sedangkan disinilah kamu mendapatkan perasaan keluarga yang utuh. Kamu menekan pikiranmu, meletakkan tas sekolahmu, dan melihat-lihat kamar. Perabotan di kamar tidak berbeda dengan 4 tahun lalu, sama seperti tahun kamu pergi. Mengapa kamu tiba-tiba datang? Apakah kamu diperlakukan tidak adil di keluarga Ji? Chen Xiaohua meletakkan secangkir teh di depanmu. Kamu terdiam beberapa saat. Kamu tidak tahu bagaimana mengatakan hal ini. Melihat itu, Chen Xiaohua menepuk bahumu. Menatap matamu dan berkata, "Tidak apa-apa. Dulu, ketika kamu dibawa kembali, aku sudah memberitahumu. Meskipun kami tidak sekaya keluarga Ji, pintu rumah ini akan selalu terbuka untukmu, kapanpun kamu kembali. Di sini adalah rumahmu." Setelah mengatakan itu, kamu hanya merasakan kehangatan mengalir di hatimu, tersenyum dan berkata, "Ayah, aku baik-baik saja. Aku sudah kelas 3 SMA dan akan segera mengikuti ujian masuk perguruan tinggi." Aku mendengar mereka berkata, "Kartu keluargaku masih di sini." Chen Xiaohua mengangguk, "Benar, masih di rumah." Awalnya, aku menyarankan untuk langsung memindahkan kartu keluargamu ke sana, tetapi ayahmu tidak setuju, mengatakan untuk menunggu beberapa tahun lagi. Setelah mengatakan itu, dia menatapmu dengan curiga, "Apakah mereka tidak menyukaimu?" Kamu menggelengkan kepala. Dengan tenang berkata, "Tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu, dan aku tidak akan memiliki hubungan apapun dengan mereka di masa depan." Ekspresi Chen Xiaohua langsung berubah. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah anak yang dulu diadopsi itu menindasmu? Dulu, setelah keluarga Ji membawamu kembali, Chen Xiaohua secara khusus mencari tahu. Keluarga Ji juga memiliki anak angkat yang seumuran dengan Ping An. Dan di rumah ada 4 kakak perempuan. Dulu keluarga itu sombong sekali, tapi saat melihat kondisi rumah ini, ekspresi jijik di wajah itu benar-benar membuat orang marah. Kamu menggelengkan kepala dan berkata, "Yang lalu biarlah berlalu. Aku sudah kembali. Aku tetap putra ayah dan ibu, kakak laki-laki Hui Hui. Identitas ini tidak akan berubah bagaimanapun caranya." Setelah mengatakan itu, raut wajah Chen Xiaohua sedikit membaik. Anak itu tidak ingin mempermasalahkan. "Ya sudahlah, asalkan anak ini punya niat, dia tidak akan sungkan dengan keluarga Ji." Benar-benar mengira dia, Chen Xiaohua, hanya membuka restoran kecil, anak yang dibesarkan seperti harta karun selama 14 tahun, dibawa pergi oleh kalian, belum lagi tidak disukai. Kenapa? Kalau bukan karena dulu merajuk, cabang kecil keluarga Ji Diunceng ini bukan apa-apa. Setelah meredakan emosinya, senyum kembali muncul di wajahnya. Saat ini, kamu malah merasa sedikit gugup. Dalam 4 tahun ini, kamu terlalu jarang datang ke sini. Kalau bukan karena Ji Junhong secara khusus berpesan untuk tidak berhubungan dengan keluarga Chen, kamu pasti akan sering menghubungi mereka. Selama 4 tahun terakhir, kamu terlalu mempedulikan perasaan orang tua kandung dan kakak-kakakmu. Sekarang kalau dipikir-pikir, aku benar-benar orang bodoh yang menyedihkan. Saat ini, Chen Xiaohua tiba-tiba menepuk bahumu. Sambil tertawa berkata, "Bocah tengik, masih sungkan padaku? Sudah kubilang ini akan selalu menjadi rumahmu. Selama masih ada orang di rumah ini, kamu bisa datang kapan saja. Kamarmu juga selalu disiapkan. Setelah kamu pergi,
Ibumu menangis lama sekali. Kamar itu tidak pernah disentuh. Aku tidak peduli bagaimana kehidupanmu di keluarga Ji. Kalau tidak mau kembali, tinggal saja di sini. Saat ini, Liu Qing dari dapur membawa semangkuk mie kuah pedas. Ditaruh di meja kopi. Ping An, cepat makan mie-nya. Sudah jam berapa ini belum makan? Tidak tahu apa yang terjadi padamu. Menerima sumpit dan berterima kasih pada ibu, beberapa tahun ini, yang paling ingin kumakan adalah masakan ibu. Melihat itu, Liu Qing tersenyum sambil membantumu membereskan kamar tidur. Keesokan paginya, kamu baru bangun hampir jam 7. Setelah berberes dan kembali ke kamar, mengambil tas sekolah dan berjalan ke ruang tamu. Mengangkat susu kedelai. Menghabiskannya dalam 2-3 tegukan, mengambil kantong plastik dan langsung memasukkan 2 buah cakwe. Sudah terlambat, bawa ke sekolah saja. Kemudian, keduanya keluar rumah bersama. Namun, tanpa diduga, baru saja keluar dari pintu unit apartemen, kamu sudah mendengar sebuah suara dari kejauhan. Sudah kubilang dia pasti lari ke sini, kan? Kamu menoleh dan melihat mobil Porsche yang dikendarai kakak perempuan ketiga. Jendela depan dan belakang diturunkan. Ji Zidia yang duduk di kursi pengemudi, dengan ekspresi, sudah kuduga. Zhao Wei duduk di barisan belakang, matanya masih berkaca-kaca. Melihat itu, kamu berbisik kepada Chen Shuhui. Hui, kamu duluan saja, nanti aku ke sekolah sendiri. Chen Shuhui tidak menjawab. Dia menunduk dan pergi dengan cepat. Kamu maju, berdiri di depan mobil sekitar 2 meter. Dan bertanya, bukankah kita sudah sepakat untuk tidak saling mengganggu? Mendengar itu, Ji Zidia langsung marah padamu. Kan, Ji Ping An, belum selesai bicara, Zhao Wei sudah membuka pintu mobil dan turun. Berniat meraih tanganmu, tetapi kamu mundur beberapa langkah, dengan dingin berkata, kalau ada apa-apa, katakan saja. Kalau tidak, aku mau pergi sekolah. Ibu minta maaf padamu, maukah kamu pulang dengan ibu? Zhao Wei berasal dari keluarga besar, juga berpendidikan tinggi, dia tentu tahu bahwa dia yang bersalah padamu. Anak hilang sejak kecil, pasti kesalahan orang dewasa. Apa salahnya bayi? Ibu tahu, kami mengabaikan perasaanmu, ibu janji. Ibu akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Oke? Setelah mendengar itu, kamu bertanya sambil tersenyum sinis. Apakah Ji Boda baik-baik saja? Zhao Wei melanjutkan dengan nada menangis. Boda sudah baik-baik saja. Ping An, ikut ibu pulang. Kemarin. Itu hanya perkataan karena emosi saja. Ibu janji akan baik padamu. Kamu menggelengkan kepala dan berkata, sudah selesai? Kalau sudah, aku mau pergi sekolah. Setelah selesai berbicara, kamu melangkah pergi. Melihat itu, Ji Zidia dengan kasar mendorong pintu mobil dan turun. Menunjuk hidungmu dan berkata dengan keras, Ji Ping An, jangan keterlaluan. Boda sudah sangat murah hati setelah kamu pukul seperti itu. Tidak memintamu meminta maaf, ikut kami pulang baik-baik, kamu tetap tuan muda keluarga Ji. Kamu berhenti dan tersenyum, tidak perlu minta maaf, itu syarat kalian. Setelah mendengar itu, Zhao Wei segera mengangguk, tidak perlu minta maaf. Ibu yang bersalah padamu, bukan salahmu. Ji Zidia mendengus. Kamu menggelengkan kepala dan berkata, lalu, bagaimana dengan syaratku? Apakah kalian bersedia membiarkan Ji Boda pindah? Setelah kata-kata itu keluar, Zhao Wei tertegun. Membuka mulutnya, tetapi tetap tidak mengatakan apa-apa. Ekspresi Ji Zidia berubah, jangan keterlaluan. Kusarankan jangan serakah, kami sudah datang menjemputmu, apalagi yang kau inginkan? Kau memukul Boda seperti itu, bukankah seharusnya kau meminta maaf padanya? Zhao Wei juga maju 2 langkah dengan ekspresi pahit. Ping An. Apa? Kamu tidak mau pulang dengan ibu? Menghela napas dan berkata, aku tidak akan kembali. Kemarin sudah sangat jelas, kalau aku kembali, aku akan mati mengenaskan. Apalagi, meskipun aku tidak takut mati. Setidaknya kalian juga harus menyuruhnya keluar dari keluarga Ji, kan? Sekarang sepertinya, jelas kalian tidak ingin dia pergi. Kalian bebas memilih Ji Boda, sama seperti aku membuat pilihanku tadi malam. Karena aku tidak mau mengalah dan setuju meninggalkan keluarga Ji, jangan ganggu hidupku lagi di kemudian hari. Boleh, Ji Zidia memarahi dengan marah. Kau pikir kau siapa? Kau pamer sikap ini pada siapa? Ya, Ji Boda adalah adikku, aku tidak akan membiarkannya pergi. Adapun ayahmu, ini hanya memberimu kesempatan terakhir, tempat kumuh yang ditinggali orang rendahan, aku pun tidak sudi datang. Kau benar-benar menganggap dirimu harta karun. Zhao Wei juga gemetar dan berkata, Ping An, apakah kau benar-benar ingin Boda pergi? Kau ingin menghancurkan hati ibu. Dia melirik jam tangannya. Lalu memaksakan senyum dan berkata, Nyonya Ji, aku mengerti perasaan Anda. Ji Boda adalah penggantiku selama 14 tahun aku tidak ada. Ditambah 4 tahun sejak aku kembali, total 18 tahun. Hidup bersama selama 18 tahun. Melihatnya tumbuh sejak kecil, hubungan kalian sangat dalam, tapi Anda seharusnya tidak membiarkanku dan dia hidup di bawah atap yang sama, apalagi tidak bisa bersikap adil. Kalian semua khawatir dia tidak bisa menerima. Tapi di antara kalian,
Adakah yang peduli apakah aku bisa menerimanya? Adakah yang peduli bagaimana perasaanku melihat orang tuaku sendiri? Dan keluargaku direbut orang lain? Kalian membela orang luar, terhadap putra kandung dan adik kandung sendiri. Seharusnya kalian sendiri sadar. Mengapa aku harus menerima penghinaan seperti itu di keluarga Ji? Apakah aku tidak nyaman di rumah orang tua angkatku? Setelah mengatakan itu, kau berbalik dan pergi. Aku harus sekolah, aku tidak mau berdebat dengan kalian. Seperti yang kukatakan tadi malam, aku bukan lagi keluarga Ji, aku tidak akan mencari kalian. Dan kumohon jangan ganggu aku lagi. Tidak ada lagi hubungan antara kita. Kali ini air mata Zhao Wei benar-benar tidak tertahan. Biasanya saat bertemu denganmu di keluarga Ji, dia juga merasa kau kasar dan tidak berpendidikan, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Dia juga percaya kau setuju untuk memutuskan hubungan hanya berpura-pura. Kekuatan ekonomi keluarga Ji masih tergolong cukup baik. Dia mengira kau akan seperti dulu, sangat patuh, apapun permintaan yang diajukan. Kau akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya, demi mendapatkan pengakuannya, tapi sekarang tidak. Berjalan sangat cepat, dalam beberapa menit kau sudah menghilang dari pandangan mereka. Zhao Wei melihat punggungmu. Sangat tidak mengerti, dia hanya tidak rela Ji Boda meninggalkannya. Tidak bisakah kau memahami perasaan ini? Suaminya, Ji Junhong, pernah mengatakan kepadanya untuk bersikap keras padamu, demi mendidikmu dengan baik. Agar di masa depan kau mewarisi bisnis keluarga Ji, jadi selama beberapa tahun ini, mereka sangat ketat padamu. Bahkan jarang ada senyum. Tapi dia lupa sikap dan tuntutan semua orang terhadap Ji Boda. Dibandingkan denganmu, itu benar-benar dua standar yang berbeda. Bahkan jika sekarang sangat sedih, dia masih tidak ingin membiarkan Ji Boda pergi. Itu adalah putranya yang dia besarkan dari bayi kecil sampai sekarang. Meskipun agak lengket, bukankah itu justru ungkapan kasih sayang ibu dan anak? Apa yang salah dengan itu? Mengapa Ji Ping'an, putra kandungnya sendiri, tidak bisa menerimanya? Ji Zidie maju membantu Xiao Wei. Mengerutkan kening dan membujuk, Bu, jangan menangis. Kembali saja. Bulan depan adalah ulang tahun Boda yang ke-18. Pesta ulang tahun dan upacara siar belum disiapkan. Setelah mendengar ini, Zhao Wei tidak mengatakan sepatah kata pun, naik ke mobil, dan keduanya pergi. Setelah makan siang, kamu kembali ke kelas dan berbaring di kursimu membaca buku. Hampir jam 1, mengikuti suara sepatu hak tinggi, sesosok orang muncul di depanmu. Kamu mengangkat kepala dari balik tumpukan buku yang tinggi, dan melihat Ji Jinglei berdiri di depanmu dengan ekspresi tenang. Keluar, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Kamu tidak bisa melihat apapun, hanya merasa sedikit kesal di hati. Bukankah sudah kubilang aku bukan keluarga Ji? Bukankah sudah kubilang jangan menggangguku? Tapi melihat teman-teman sekelas di kelas, yang sedang membaca buku atau tidur. Tidak baik marah di kelas. Hanya bisa mengangguk dan mengikuti Ji Jinglei menuruni gedung pengajaran. Barang-barang yang kamu tinggalkan di rumah, kusimpan di mobil. Apakah kamu mau? Saat berjalan ke pohon besar di samping, Ji Jinglei berhenti dan berbalik menatapmu. Kamu juga ikut berhenti. Bertanya-tanya, kamu datang hanya untuk ini? Di antara 4 kakak perempuan keluarga Wang, Ji Miaosuan sangat jarang berbicara denganmu, tetapi dia tidak pernah berkata kasar. Yang lain umumnya tidak memiliki kesan yang baik tentang dia. Ji Jinglei tidak berbicara, hanya menatapmu seperti ini. Kamu menggelengkan kepala. Berkata, aku bukan lagi keluarga Ji. Aku juga tidak membutuhkan barang-barang keluarga Ji. Buang saja langsung. Barang-barang ada di mobil. Jika kamu mau, ikut aku mengambilnya sebentar. Aku datang mencarimu untuk hal lain. Apa maksud dari kalimat terakhir yang kamu katakan saat kamu pergi kemarin? Kamu bilang Boda adalah anak angkat ibu. Apa sebenarnya arti kalimat itu? Mendengar ini, kamu masih menggelengkan kepala. Benar-benar tidak ada arti khusus. Hanya memberitahu kalian bahwa dia adalah anak angkat. Jika tidak ada hal lain, aku kembali dulu. Jangan mencariku lagi di masa depan. Setelah selesai berbicara, kamu berbalik dan pergi. Ji Jinglei berdiri di tempat, melihatmu berangsur-angsur menghilang dari pandangan. Kebingungan muncul di hatinya. Apakah dia benar-benar tidak memiliki arti lain? Tapi mengapa dia harus mengulanginya secara khusus saat itu? Aku tidak menginginkan apapun. Apa yang dikhawatirkan? Atau benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Ji? Tapi kenapa ada sedikit ejekan di matanya? Memikirkan hal ini, Ji Jinglei berbalik kembali ke gerbang sekolah dan mengeluarkan sebuah koper, meletakkannya di pos penjaga. Setelah memberitahu satpam untuk menyerahkannya kepada Chen Ping'an dari kelas 3 SMA, dia pergi dengan bingung, menunggumu pulang sekolah untuk keluar. Benar saja, satpam menghentikannya. Melihat kedua koper di pos satpam, kamu merasa sedikit pusing. Setelah berpikir sejenak, kamu memutuskan untuk langsung membuangnya di depan rumah keluarga Ji. Dengan begitu, kamu bisa dengan jelas menunjukkan sikap dan tekadmu. Lalu, kamu mengeluarkan ponsel dan menelepon Chen Xiaohua. Kemudian, kamu membawa koper itu naik taksi ke villa keluarga Ji, lalu membuang kopernya di depan pintu dan pergi. Ketika kamu kembali ke rumah, kamu menemukan bahwa orang tua angkatmu ternyata ada di rumah,
dan meja makan penuh dengan makan malam yang mewah. Tampak jelas bahwa semua orang belum mulai makan, masih menunggumu. Melihatmu mendorong pintu masuk, Chen Xiaohua menyambutmu dengan senyum. Kamu kembali terlalu larut kemarin, hari ini kami mengadakan pesta penyambutan untukmu. Tidak banyak orang yang datang pada jam 2 siang, toko tutup. Ini semua ibumu yang membuatkannya khusus untukmu. Kamu mencuci tangan dan kembali, duduk di meja makan. Chen Xiaohua mengeluarkan sebotol bir dari bawah kakinya. Letakkan di atas meja. Selamat datang kembali ke rumah dengan selamat. Hari ini minum sedikit saja. Liu Qing tersenyum dan memelototinya, tetapi terus memberimu lauk ke dalam mangkuk. Chen Xiaohua mengangkat gelasnya. Dengan tulus, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Terlepas dari masa lalumu, Ping An, kamu akan selalu menjadi anak kami. Selamat datang kembali ke rumah, dan aku harap kamu bisa melupakan masa lalu dan memulai kembali. Liu Qing mengangkat gelasnya, matanya merah berkaca-kaca, dan berkata, Ping An, inilah rumahmu. Akan selalu begitu. Mendengar ini, hidungmu juga terasa perih, dan kamu mengangguk dengan berat. Dia meneguk bir itu sekaligus sampai habis. Youtian, kamu memakai baju baru dan lari ke toko lotre di luar kompleks perumahan. Tampak bersih dan bersemangat. Berdiri di depan pintu, kamu menatap garis-garis tebal yang digambar oleh para penggemar di dinding. Jika kamu tidak salah ingat, di akhir bulan Mei, akan ada nomor berurutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di undian 2 warna. Urutan ini sama sekali tidak bisa dihasilkan oleh pemilihan acak, dan tidak ada yang bisa menebaknya. Namun, di edisi ini juga ada orang yang memenangkan hadiah besar. Untuk menghindari kecurigaan, kamu mengeluarkan 10 yuan dan membeli 5 taruhan, meminta pemilik untuk mengurutkan nomor dari 8 hingga 14 sesuai permintaanmu. Meskipun pemiliknya menatapmu dengan tatapan aneh, dia tidak banyak bicara. Dia dengan cepat mencetak tiket dan menyerahkannya kepadamu. Lalu melanjutkan pekerjaannya dalam menghitung nomor. Kamu menyimpan tiket lotre dan berbalik untuk pulang. Pengundian akan dilakukan besok pada hari Senin, tetapi kamu tahu bahwa kamu pasti tidak akan memenangkan hadiah, karena yang akan dibeli kali ini adalah... Sebenarnya, kau tahu betul itu adalah undian Sabtu depan malam itu. Hal semacam ini tidak bisa diceritakan pada siapapun, jadi aku tidak memberitahu siapapun, termasuk orang tua. Anggap saja ini sebagai validasi setelah kelahiran kembali. Jika aku benar-benar memenangkan lotre, aku akan memberitahu mereka. Minggu malam, Ji Qingyan kembali ke rumah untuk mandi dan tidur, tetapi begitu dia mengganti piyamanya. Dia mendengar seseorang mengetuk pintu. Dia mengenakan jaketnya dan berjalan untuk melihat. Dia melihat Ji Jinglei, mengenakan piyama, berdiri di pintu. Dia berkata dengan tenang, "Kakak, ada yang ingin kukatakan padamu." Ji Qingyan tertegun sejenak. Dia menyingkir, lalu mengikuti Ji Jinglei duduk di sofa dan bertanya, "Kenapa belum tidur selarut ini?" "Ada apa?" Ji Jinglei ragu-ragu sejenak sebelum mulai berkata, "Kak, aku bertemu Ping An kemarin siang. Awalnya aku membawa barang-barang dari kamarnya dan kebetulan menanyakan sebuah pertanyaan. Ping An mengatakan sesuatu ketika dia pergi malam itu. Itu membuatku sangat tidak nyaman beberapa hari ini." Ji Qingyan sedikit mengernyit. Kakak kedua jelas belum mengatakan apapun malam ini. Tetapi dia secara sensitif merasa bahwa apa yang akan dikatakan adik perempuan ketiganya seharusnya bukan masalah kecil. Jadi Ji Qingyan mendorong, "Apa yang dia katakan malam itu?" "Saat itu aku tidak memperhatikan," jawab Ji Jinglei. "Itu adalah kalimat yang dia katakan kepada ibu ketika dia pergi. Aku curiga dia punya maksud tersembunyi. Dia berkata dia ingin memberi ibu saran yang baik, mengatakan bahwa Boda adalah putra angkat ibu. Tetapi dia hanya putra angkat ibu." Ji Qingyan mengerutkan kening dan berpikir sejenak, ekspresinya berubah-ubah. "Kak, apakah kita terlalu buruk pada Ping An dalam beberapa tahun terakhir? Kami tidak puas dengan apapun yang dia lakukan. Dia bahkan tidak menginginkan identitas pewaris keluarga Ji. Yang dia ingat sekarang adalah bagaimana dia memarahimu. Meskipun dia tidak setajam adik perempuan ketiganya, Ji Zizu, dia juga tidak mengatakan hal-hal baik. Memikirkan malam itu ketika kamu membawa ransel. Penampilannya saat berbalik dan pergi membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ji Jinglei bahkan tidak memiliki pikiran untuk bekerja selama 2 hari ini. Dia memikirkan hal ini sepanjang hari. Apa niat dari perkataan yang kamu ucapkan hari itu saat kamu pergi? Dia tahu bahwa semua orang di keluarga, kecuali adik perempuan keempat yang tidak ada di rumah, memiliki kepercayaan yang hampir tidak rasional pada Ji Boda. Memikirkan hal ini, dia bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah hubungan 18 tahun hidup bersama jauh lebih tinggi daripada akal sehat? Kata-kata ini didengar dengan jelas oleh Ji Qingyan, dan dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Dia berkata, "Jinglei, ceritakan padaku. Apa sebenarnya arti kalimat Ping An malam itu?" Ji Jinglei sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, "Siang hari berikutnya, aku pergi bertanya padanya, tetapi dia tidak mau mengatakan apapun padaku. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak bermaksud apa-apa. Dia hanya memberitahu ibu bahwa Boda adalah putra angkat. Hanya mengatakan tidak ada maksud lain. Dia hanya memberitahu ibu bahwa Boda adalah anak angkat. Tapi aku selalu merasa ada yang salah. Boda adalah Yang Zi. Semua orang tahu tentang ini."
Sama sekali tidak perlu dengan sengaja mengatakannya. Tapi mengapa dia secara khusus mengatakan kalimat itu kepada ibu? Dan terutama pada kata-kata, hanya Anda, ini. Dia sengaja menekankan nadanya. Aku merasa ada sesuatu yang tersirat dalam kata-katanya, tapi aku tidak bisa menebaknya. Ji Jinglei tidak mengatakan apapun. Dia tidak berani terus menebak. Menurut interpretasinya sendiri, ada dua makna. Salah satunya adalah Boda adalah Yang Zi, sama sekali bukan keluarga Ji. Yang kedua adalah bahwa Ji Boda hanyalah Yang Zi dari ibu, tetapi belum tentu Yang Zi dari ayah. Yang ketiga adalah bahwa Ji Boda bukan anak dari orang tua, tetapi anak dari keluarga Ji di ibu kota. Ini juga bisa dianggap sebagai kerabat. Yang pertama adalah bahwa semua orang tahu bahwa Ji Boda bukan keluarga Ji. Yang kedua sangat layak untuk dipikirkan. Jika Ji Boda bukan Yang Zi dari ayah, maka hanya ada satu kemungkinan. Boda juga anak ayah. Ayah memiliki seseorang di luar, dan itu sudah mendekati 20 tahun. Yang ketiga, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyelidiki. Ayah datang ke kota Yun untuk mendirikan perusahaannya sendiri, sebenarnya untuk membantu keluarga Ji di ibu kota, untuk menancapkan kaki di provinsi Yun. Sampai sekarang, kemampuan ayah tidak diragukan lagi. Tapi ini semua hanyalah tebakan. Tidak dapat memverifikasi ide-ide ini. Dia juga tidak berani mengatakannya secara langsung. Dia membutuhkan seseorang untuk membantunya mengkonfirmasi ide ini. Untuk memastikan ide ini. Dan Ji Qingyan yang duduk di sampingnya setelah mendengar kata-kata ini, juga tenggelam dalam pikiran. Jadi kau datang mencariku hanya untuk memberitahuku ini? Dia berkata sambil berpikir. Kata-kata ini dapat diartikan dalam dua arti. Salah satunya adalah Boda bukan keluarga Ji, tetapi anak angkat. Aku ingat Boda dibawa kembali oleh ayah. Saat itu ibu kehilangan Ping An dan sangat sedih. Pada dasarnya dia linglung sepanjang hari. Arti lainnya adalah bahwa Boda hanyalah anak angkat ibu. Tetapi belum tentu anak angkat ayah. Apakah menurutmu analisaku benar? Ji Qinglian berkata sambil menatap mata Ji Jinglei. Ji Jinglei menunduk. Aku tidak tahu Ping An bisa memutuskan untuk pergi secepat itu. Itu berarti dia benar-benar putus asa dengan keluarga Ji kita. Dan dia tidak memanggilku kakak. Matanya memerah. Dia dengan lembut menarik napas. Menekan rasa pahit ini. Ji Qinglian tiba-tiba teringat pada hal-hal yang membuatnya sangat terharu. Kata-kata yang dia katakan sendiri. Pernahkah kau memikirkan perasaan adik laki-lakimu? Bagaimana kalau kita pergi bertanya lagi besok? Apa sebenarnya maksud Ping An? Dia mencoba bertanya. Ji Jinglei mengangguk. Dia seharusnya tidak ingin bertemu kita sekarang. Bagaimana kalau kau mencoba menghubunginya besok siang? Tunggu sampai dia selesai kelas pukul 12, setelah dia selesai makan siang. Besok sore aku tidak kembali. Pagi, aku akan mengatur waktu dan meneleponmu nanti. Haruskah kita pergi menemuinya bersama atau aku pergi sendiri? Ji Qinglian awalnya tidak berpikir. Ji Jinglei pergi bersamanya. Tak disangka, adik perempuannya yang kedua mengangguk dengan sangat tegas.